Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa Took a kabar kamu? second better. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Ponpon. Meow. Kucing kok suaranya begitu? Itu kucing yang rambutnya hitam. Ya. Well, seperti biasa kita akan melakukan random reading. Random reading itu artinya kita ngobrol ngikutin kartunya ya, berbicara tentang apa. Oke, kita akan melakukan random reading. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ngobrolin tentang apa ya? Ada apakah ini? Kebenaran. Ada sebuah kebenaran. Penerimaan diri sendiri. Dan pembersihan aura. Aura ya, bukan aurat. Oke, aura. Ada sebuah kebenaran yang terbuka dan yang pasti kebenaran ini membuat kamu mungkin kayak marah, kecewa, atau membuat kamu jadi merasa terluka, ya. Dan bagaimanapun juga, setiap luka itu akan menjadi sumbatan ya di aura kita. Aura itu sebetulnya apa sih? Jadi manusia itu kan punya 7 cakra utama ya. Letaknya mulai dari kepala sampai tulang ekor ya. Ada 7. Nah, kalau misalnya terjadi sumbatan-sumbatan di 7 titik cakra itu utama tadi itu, maka bisa dikatakan auranya gelap. Dan jarang banget orang yang auranya tuh pure murni bercahaya putih gitu, jarang banget. Even kadang-kadang bunda pun enggak ya. Karena kenapa? Aura itu bukan sekali dibersihin terus nanti selamanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, kamu dibersihin auranya, nanti rezeki tambah bagus apa segala macam. Untuk waktu yang dekat sih iya. Tapi lama-kelamaan kalau kamu nggak menjaganya atau membersihkannya, ya kotor lagi. Dan jangan mudah percaya dengan jasa-jasa membersihkan aura. Parameternya nggak ada kok. Ya, parameternya nggak ada. Mereka ngebersihin itu juga gimana kan? Yang ngebersihin aja tuh belum tentu bersih. Jadi menurut Bunda nggak usah lah ya pakai kayak jasa-jasa pembersihan aura. Nanti Bunda akan ajak kalian semua atau kita semua untuk membersihkan aura dengan cara yang Bunda ya. Itu mengklirkan atau membersihkan jalur susumna di sini ya. Jalur susumna. Dan apa sih sebetulnya yang yang mengotori aura ya? Kesedihan, amarah, perasaan-perasaan yang negatif ya. Yaitu pasti menyumbat rezeki, namanya sumbatan-sumbatan. Terus kalau sumbatannya di cakra jantung ya nanti jadi susah jodoh gitu ya. Tapi bukan berarti yang sendirian itu tersumbat auranya, belum tentu ya. Orang yang auranya sudah bersih atau auranya udah putih lah ya, putih gitu ya. Kalau misalnya sendiri itu pilihan ya, berarti dia memang memilih untuk sendiri. Atau kalau misalnya hidupnya sederhana, berarti memang dia memilih untuk sederhana. Ya, oke. Dan sekarang kita akan membaca tentang sebuah kebenaran yang terbuka. Dan ini pasti tentang dia ya. Tentang seseorang yang kita buka dulu ya.
Ada kebenaran yang terbuka tentang apakah gitu ya. Ada satu kebenaran yang terbuka tentang apakah, dan ini hasilnya itu malah membuat kamu menyalahkan diri sendiri ya. Oke, we'll see. Kita lihat sayangku, cintaku, negeriku, bangsaku, nusaku, tanah airku, sepatuku, lemariku. Oh, the locket, the tree, the journal. Wow, oke. Mhm. Wow, ini tidak lain dan tidak bukan sebuah kebenaran atau sebuah rahasia. Ini cuma satu ya. Bunda buka 5 kartu, kirain gimana. Ada sebuah kesedihan, ada sebuah kehilangan yang di sini kamu temukan, dan itu sangat menyakitkan karena ternyata gini loh. Ternyata kejadiannya itu udah lewat atau udah lama, udah terjadi lama, dan kamu tuh baru tahu sekarang-sekarang ini. Jadi dengan kata lain, sekian lama yang kamu pikir bahwa pasangan kamu itu sayang, cinta, abnormal sama kamu, ternyata menyembunyikan seseorang yang lain ya di sini ya. Dia punya seseorang yang lain gitu loh. Dan em, kamu tahu itu dari rekaman-rekaman story di WhatsApp atau rekaman, pokoknya kamu tahu dari, ya kamu menjumpainya dengan secara tidak sengaja. Entah dari catatan, dari diary, dari rekaman WhatsApp, atau dari apa gitu ya. Intinya kamu mendapatinya tuh dengan cara kaget gitu loh. Kamu akhirnya kaget. Yang kamu pikir bahwa pasangan kamu itu setia, yang kamu pikir bahwa pasangan kamu dan hubungan kamu dengan dia itu baik-baik saja, tapi ternyata dia menyimpan sebuah kisah cinta yang lain. Dan itu sudah berlangsung lama gitu loh sebelum kamu mengetahuinya. Jadi itu rasanya kayak kamu tuh kayak dibohongin, OMG gitu ya. Ternyata sekian lama ini ternyata gue dibohongin, baru tahu sekarang-sekarang ini ya. Dan itu menyebabkan hubungan kamu dan dia itu berakhir. So sad ya. So sad. Kalau mungkin nggak ketahuan, mungkin kamu dan dia itu masih in relationship atau masih berhubungan, tapi ya ternyata ketahuan gitu ya. Ternyata ketahuan, kamu merasa sangat terluka, kamu merasa sangat hancur, terpuruk karena gimana gitu loh, kayak dibohongin tuh di depan hidung gitu ya. Yang kamu pikir orang yang kamu sayang, orang yang kamu percaya gitu loh. Ternyata menyembunyikan seseorang yang lain, cinta yang lain di belakang kamu, dan itu sakit banget ya. Sakit banget. Kamu bahkan menyalahkan diri sendiri di sini ya. Kamu menyalahkan diri sendiri, kamu berkata, aku nih kurang apa gitu loh. Kenapa sampai sebegitunya dia tuh mencari cinta yang lain? Kurang apa sih memangnya? Aku tuh salah apa? Gitu ya. Dan ini rasa sakit yang sangat mendalam. Rasa sakit, rasa terluka, rasa kecewa yang kamu even gak bisa gitu berkata-kata ya. Kamu even gak bisa berkata-kata mesti bagaimana. Dan saat ini kamu masih berada dalam sebuah kesedihan yang panjang gitu tentang dia ya. Mhm. Oke, dan sekarang Bunda mau uh, cek untuk perasaan dia. Ini dealing dengan siapapun ya, Bunda tidak menarik sebuah zodiak khusus ataupun inisial khusus. Enggak ya, ini berlaku untuk semua, siapapun pasangan kamu ya. Intinya kejadiannya seperti ini gitu ya. Kejadian seperti ini, sebuah rahasia terbuka dan bener-bener kamu bikin kamu sedih gitu ya. Sebuah rahasia yang terbongkar, rahasia yang disembunyikan ya, sebuah rahasia yang terbongkar dan itu tuh menyakiti kamu. Ternyata seperti ini, dan kita mau cek perasaan dia, dan ini sebetulnya hubungan kamu sama dia itu udah end up atau ya udah gitu berakhir. Udah end up, udah berakhir. Karena ya tentu saja dengan segala kekecewaan, kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa menerima atau hidup bersama dengan dia lagi ya, yang sudah bohong, sudah mengkhianati cinta kamu gitu ya.
Kita lihat dulu, kita cek dulu ya. Nanti Bunda akan tutup dengan clearing aura ya. Ya, dia berkata bahwa aku meredam gejolak jiwaku tentang kamu. Dia terlihat seperti tenang, padahal dia gelisah ya, dirundung oleh perasaan bersalah dan segala macam. Namun saat ini dia merindukan kamu. Saat ini dia merindukan kamu ya. Dan dia bermimpi tentang kamu. Karena ya hubungan kalian sebetulnya baik-baik aja gitu loh. Sampai rahasia terbongkar dan voila itu kayak bom atom. Buar gitu ya. Buyar semuanya, ambiar. Ya, dia berpikir rasional tentang hubungan kamu dan dia, makanya dia pun menerima keputusan kamu gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia menerima pesan telepatimu, dia mengerti bahwa hatimu sangat terluka. Dia mengerti bahwa saat ini kamu begitu sakit dan kamu enggan gitu untuk menemui dia ya. Dia tahu dan paham. Oke? Eh, dia menilai kamu cukup dewasa menyikapi apa yang terjadi di antara kalian. Jadi dia melihat kok kamu sepertinya baik-baik saja, padahal itu di mata dia seperti itu. Dia tidak tahu bahwa kamu itu hancur sehancur-hancurnya. Mungkin di mata dia ya, kamu bersikap tegar kamu bersikap kayak dia udah tenang anteng. Padahal sebetulnya dalam hati itu kamu sangat keropos ambiar seambar-ambiarnya dan dia menilai bahwa kok kamu baik-baik aja sih, kok kamu tenang banget gitu loh. Padahal sebetulnya kamu sangat hancur dan kamu tidak tunjukkan itu di depan dia ya. Ya, dia berkata bahwa ini tuh bukan salah kamu kok. Aku punya luka batin sendiri. Jadi yang membuat dia mencari cinta yang lain di luar ya. Dan menyembunyikannya karena memang dia punya perjuangan dan punya luka batin sendiri ya. Entah mungkin orang tuanya tidak akur, orang tuanya bertengkar, atau mungkin ayah atau ibunya juga pernah selingkuh ya. Dan itu dia lihat ketika dia masih sangat kecil ya. Ya, jadi dia memorinya tuh kerekam gitu di dalam pikiran bawah sadarnya dan tanpa dia sadari dia mengulang satu hal yang sama. Dan dia berkata, aku tuh lelah. Sebenarnya dia lelah ya dengan persoalan ini. Dengan apa yang terjadi, berbagi cinta pun itu buat dia tuh melelahkan ya. Ya, izinkan dia berjuang dengan luka batin yang sedang dihadapinya saat ini. Dan silahkan kamu pun berproses untuk menyembuhkan sakitmu, untuk menyembuhkan luka hatimu sendiri ya sayangku, oke? Bunda tidak akan menarik ini resonate buat kamu yang bersodiak apa dan inisial apa, Bunda nggak tarik ya. Karena ini adalah sebuah pesan aja. Buat siapapun kamu yang mengalami hal ini, silahkan komentar ya di kolom komen ya. Buat siapapun, jadi Bunda nggak tarik ini siapa enggak. Oke. Dan saat ini mari kita akan lakukan untuk clearing ya. Bunda mau tanya sebelumnya, coba kenali dulu ya. Saat ini kamu bayangkan peristiwanya ketika kamu menjumpai bahwa dia selingkuh. Ya, kamu menjumpai ketika dia udah bohong dan udah selingkuh sama kamu. Nah, ingat peristiwa itu, lalu kamu bisa ngomong nih sama Bunda ya, cerita atau diucapkan aja. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu marah? Apakah kamu takut atau kecewa atau sedih? Nggak bisa semuanya ya. Ini mesti pilih salah satu. Sedih, takut, atau marah. Kecewa juga boleh. Nah, rasa yang paling dominan yang mana? Sedih, takut, marah. Marah karena merasa dibohongi, dihianati. Takut, takut ditinggalkan, ya. Atau sedih, sedih karena kamu nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Sedih karena kok begini amat gitu loh, kok begini amat, kok setega itu gitu ya. Sedih karena ditinggalkan. Jadi perasaannya apa? Ini beda-beda ya. Kenali dengan jelas. Oke, jika sudah, silahkan tutup mata dan tarik nafas.
Oke, tahan, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut. Oke, jika sudah, saat ini silahkan bayangkan bahwa tubuh kamu membesar, lebih besar dari ruangan tempat kamu berada. Oh ya, by the way, posisi punggung tegak, tidak boleh berbaring atau nyender. Bayangkan kamu lebih besar dari ruangan tempat kamu berada. Bayangkan kamu terus membesar, lebih besar dari bangunan tempat kamu berada. Terus membesar sampai kamu sudah sebesar bola dunia dan sekarang bayangkan bahwa kepala kamu sudah berada di atas awan-awan, ya. Kemudian lihatlah ke atas bahwa ada sebuah sinar yang terang benderang seperti sinar matahari, ya, yang kemudian masuk melalui ubun-ubun, masuk ke tubuhmu melalui ubun-ubun. Dan kemudian sinar tersebut masuk dan membersihkan area kepala kamu buat kamu yang overthinking, yang selalu berpikiran negatif, yang khawatir akan masa depan, itu dibersihkan. Lalu kemudian cahaya terang tersebut, sinar tersebut membersihkan area di antara kedua dahimu, itu adalah cakra ajna atau mata ketiga. Buat kamu yang merasa begitu dibohongi, kamu yang merasa kamu ditipu, ya, itu dibersihkan semuanya. Kamu yang mungkin tidak melihat hal-hal yang sebenarnya, itu dibersihkan dan kemudian cahaya tersebut turun ke area tenggorokan, di mana di situ kamu nggak mampu untuk berbicara tentang perasaanmu. Mungkin kamu pada saat itu kejadian, kamu tidak bisa marah, dan akibatnya rasa marah itu tersimpan, mengendap di dalam pikiran bawah sadar kamu, karena waktu itu mungkin kamu tidak mengatakan, tidak marah, nggak bagaimana ya. Kemudian cahaya tersebut terus turun ke pundak, buat kamu yang sudah bekerja keras, ya, memenuhi kebutuhan kehidupan kamu. Kemudian terus turun ke area dada, kamu yang merasa begitu sedih. Kamu merasa begitu tidak dicintai, kamu yang merasa kamu sendirian. Saat ini dibersihkan, ya, area dada. Kamu yang merasa kamu sudah dihianati. Rasa sedih menggumpal di dada dan ada rasa sesak di dada, semuanya dibersihkan. Kemudian cahaya tersebut terus turun ke area perut, dan terus turun ke daerah ke cakra seks, ya, membersihkan genital, alat-alat genital kamu. Buat kamu yang mungkin bahkan beberapa dari kamu mungkin sudah mengalami berhubungan sama dia dan lalu tiba-tiba kamu dibuang seperti sampah. Saat ini semuanya luka-luka itu dibersihkan. Kemudian cakra dasar buat kamu yang kamu merasa sudah sangat berkorban begitu banyak untuk dia dan kemudian dia membalas tidak sesuai. Saat ini dipulihkan, dibersihkan kembali, ya. Kemudian cahaya tersebut terus turun ke kaki, membersihkan kaki, dan keluar melalui telapak kaki menuju ke inti bumi. Kemudian dari inti bumi keluar cahaya yang serupa berwarna semi-semi kehijauan. Itu adalah cahaya dari Ibu Pertiwi. Dan cahaya tersebut masuk melalui telapak kakimu dan dia melakukan tugas dan fungsi yang sama. Dia terus naik ke atas, membersihkan cakra dasar yang letaknya di tulang ekor, membersihkan area solar plexus daerah perut, membersihkan area cakra seks, kemudian naik ke atas, membersihkan cakra jantung, naik ke atas lagi, membersihkan cakra tenggorokan, kemudian naik ke atas, membersihkan area di antara kedua dahi, cakra ajna, dan terus ke atas kepala, membersihkan segala overthinking, pikiran-pikiran negatif, segala ketakutan sirna, dan sekarang cahaya tersebut keluar menembus melalui ubun-ubun dan bersatu dengan cahaya dari atas dan berputar-putar membentuk sebuah perisai yang melindungi dan menjaga kamu. Oke. Well, saat ini kamu bisa katakan, ingat kembali peristiwa pada saat kamu menemukan bahwa kamu telah dihianati, ya, dan rasakan emosi saat ini. Kamu merasa marah, sedih, kecewa, atau takut. Dan bayangkan sebuah cahaya tadi sama yang seperti dari atas, cahaya terang benderang
masih menyinari ke tubuhmu dan kamu katakan bahwa rasa takut atau rasa sedih atau rasa marah karena diselingkuhi, rasa marah karena ditinggalkan, rasa sedih karena ditinggalkan, rasa sedih karena dikhianati. Aku rilis dan bebaskan sampai ke akar yang paling dalam. Diulang-ulang terus. Rasa sedih karena ditinggalkan, aku rilis dan bebaskan sampai ke akar yang paling dalam. Rasa marah karena diselingkuhi, aku rilis dan bebaskan sampai ke akar yang paling dalam. Rasa takut sendirian, aku rilis dan bebaskan sampai ke akar yang paling dalam. Silahkan diulang-ulang terus sampai puas, sampai plong ya. Oke, Bunda akan akhiri sampai di sini. Oke, tarik nafas. Lalu hembuskan sekuat-kuatnya seperti kamu seolah-olah membuang segala energi negatif dari tubuhmu. Oke, ya. Oke. Lakukan ini sesering mungkin dan setiap hari. Perbanyak bersyukur, sekalipun tidak ada alasan untuk bersyukur, perbanyak tersenyum. Senyumi saja, apapun kejadian dalam kehidupan kamu, tersenyum saja. Lalu kemudian mengalir tanpa perlu memaksakan keinginanmu kepada semesta atau kepada Tuhan. Mengalir saja, ya. Well, kesayangan, kita baru saja melakukan cleansing aura atau pembersihan aura. Ya, sudah cantik, sudah ganteng saat ini dirimu. Namun kalau tidak dibersihkan maka ini akan ya akan balik lagi kotor lagi ya seperti kayak rumah memang harus rajin untuk dibersihkan. Oke, terima kasih jika readingan ini bermanfaat buat kamu dan resonate Bunda minta feedback di kolom komentar. Dan doa Bunda untuk segala yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.